Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita rombongan anak-anak muda nih SD SMP dari Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, ingin bersilaturahmi dengan Pak Kiai sebagai pimpinan pesantren di Sulalatul Huda. Nah, kebetulan anak-anak ini saya bina bagaimana mencapai cita-cita sesuai dengan program pemerintah dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, ini anak-anak ini semua sudah punya cita-cita dan salah satunya adalah ajang jadi ajang TNI, ajang ini. Nah, di samping TNI, Ajam juga ingin punya pesantren. Oh, itu. Jadi dan pemain badminton, Robi, oh ini dari polisi, Robi, pemadam kebakaran, pilot, kata, Adil, pilot, Badar, pesimis, oh pesimis ini, masinis kereta api, pengusaha, badminton. Ini dua orang lagi tidak ini. Sebutnya Pak Kiai ini ada 20 orang, tapi karena mobil untuk isinya kurang, cuma maksimal 11 orang. Kesini barangkali ingin tahu bagaimana proses Pak Kiai menjadi kiai besar dan punya pesantren barangkali Pak Kiai untuk pembelajaran anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, beliau ini guru saya, kakak saya, mentor kami. Ini adik-adik yang domisilinya di sekitar Masjid Al-Mutakin ya, lingkungan Masjid Al-Mutakin, Perum Klik, Kelurahan Mulyasari, Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ya, sebelum kita bicara hal-hal lain, alhamdulillah dan kami berbangga pemirsa. Ini anak-anak yang masih belajar di bangku SD, SLTP luar biasa. Sudah bisa dan senantiasa terbiasa sungguh berjamaah. Dan pertanyaan tadi yang menjadi kata kuncinya, kebiasaan berjamaah subuh menjadi kata kunci kesuksesan, keberhasilan, dan keberkahan. Karena memang waktu subuh ini waktu yang sangat Allah istimewakan. Artinya kalau kita ingin diistimewakan jadi orang istimewa, tadi jadi masinis, pilot, pemadam kebakaran, pengusaha, jadi jenderal, polisi, kemudian jadi apalagi tadi kan? Itu tuh orang-orang sukses dan berkah. Ya, kata kuncinya kita mesti dekati Allah Sang Maha Segalanya, Maha Agung, Maha Mulia. Karena Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan rezeki. Kita berasal dari Allah. Kemudian kita hidup sekarang ini di bumi Allah. Indonesia ada karena atas berkat rahmat Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, hal lain tadi yang disampaikan, kiat-kiat mengapa sekarang saya sudah di pesantren. Pertama karena memang kita lahir di pesantren lah. Saya ini orang tua, ibu, bapak, keluarga semuanya punya pesantren. Alhamdulillah. Tempatnya di pesantren di Gumpalan, Panjalu Ciamis. Kemudian sejak lahir memang kita di pesantren. Kemudian 0 sampai 5 tahun juga belajar ilmu-ilmu di pesantren. Kata kuncinya adalah kalau kita ingin jadi orang soleh, orang soleh ya dari sekarang mulai dibiasakan belajar tentang sumber kesalehan itu Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah. Biasakan menghafal nalar yang kita bisa. Satu hari mau 1 ayat, 2 ayat, dan lain-lain.
Yang kedua, kata kuncinya adalah setelah kita biasa menghafal Al-Quran dan hadis, maka penguasaan kitab kuning aturon. Yang 12 fan ilmu itu kata kunci, dan orang bilang kalau di kuliah itu MKDU, mata kuliah dasar umum, wajib dikuasai, wajib dipelajari, wajib dipahami sampai diamalkan. Insya Allah, ya, oleh santri itu kata kuncinya. 12 fan ilmu, dimulai ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian ilmu tafsir, kemudian hadis, ilmu hadis, fikih, ilmu fikih, wa'id fikihnya, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, ilmu tajwid, ilmu arud, dan lain-lain. Karena apa? Dalam Al-Quran Al-Hadis ini sumber segala ilmu. Adik-adik ingin jadi masinis, bagaimana jadi masinis yang baik, ada di sana. Jadi ingin jadi pengusaha, jadi pilot, kopilot, jadi TNI, jenderal, jadi jenderal polisi, dan itu jadi brimob. oh, apalagi jadi brimob, ya, luar biasa. Ini semuanya dalam Al-Quran. Saya harus tahu kisah Habibie almarhum, mantan presiden kita. Jadi ada satu kisah mengapa ketika beliau belajar di Jerman, ada kawan satu kelasnya yang memang orangnya cerdas pintar. Dia mau tahu apa rahasia orang ini. Dia agamanya bukan Islam. Habibie ini ikut istirahat, ikut tidur di apa kalau sekarang kontrakan lah, kos-kosan kawannya. Ternyata 3 hari dia pantau monitor yang dilakukan oleh orang yang cerdas ini. Setiap jam 2 mereka membuka Al-Quran. Ya. Punya kompetitor. Habibie ini ada 2 orang, katakan kita, dia agamanya Yahudi ya. Ya, Yahudi. Yang 2 orang ini. Ini sebagai seorang pelajar, orang yang cerdas, bagaimana ingin mengejar prestasi yang 2 orang ini raih. Kemudian dia izin Mister, dan karena kawan sekelasnya, izin saya ikut istirahat, tidur di kontrakan di kos-kosan tempat istirahat 2 orang ini. Oke. Ternyata adik-adik sudah 3 hari yang 2 orang ini lakukan adalah dia jam 2 malam bangun sebelum subuh tentunya. Dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran. Orang Yahudi saja mempelajari, mengkaji Al-Quran. Apalagi kita wajib. Ayo wajib. Makanya ada satu slogan mengatakan orang Islam akan maju ketika mengamalkan Al-Quran, dan selain Islam akan maju ketika meninggalkan kitabnya, karena sudah dirubah kan. Nah, oke, kembali ke kisah tadi. Mister, mengapa kau buka dan pelajari kitab suci saya, Al-Islam? Apa? Orang 2 orang ini bilang, di sini sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan apapun adalah kitab suci Al-Quran Karim. Artinya adik-adik sekarang ketika sudah terbiasa subuh, sebelum subuh baca Quran, ya, syukur setelah subuh misalnya 1 ayat dijelaskan apa maksudnya, paling tidak untuk usia adik-adik ini hafal dulu lah, talang gitu, pengesahan ditalang dari mulai surat-surat pendek, ayat-ayat ahkam. Ya, karena mengapa mereka sangat takut dengan itu? Ya, karena memang semua ilmu pengetahuan yang ada semuanya dari Al-Quran. Kita tahu Quran ini kalamullah, kita diciptakan Allah, dan apapun yang kita harapkan tentu tanpa keikutsertaan Allah, ya jangan harap bisa berhasil dan berkah. Saya kira itu, Ustaz. Jadi begitu Pak Habibie mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, setiap subuh membaca Al-Quran, jadi nomor 1 dia. Nah, beliau jadi seorang insinyur, profesor, doktor, dan kita tahu yang mengilhami beliau membuat pesawat pakai sayap itu kan sampai sekarang royaltinya itu kan ke Pak Habibie, Pak. Di dunia sampai sekarang. Ya, jadi ini. Luar biasa. Ya, luar biasa nih. Pak Habibie pintar itu karena mencontoh bisa mengalahkan orang Yahudi setelah baca Al-Quran setiap malam. Dan apa namanya, satu-satunya slogan hashtag ketika jadi presiden Pak Habibie adalah iman dan takwa dan iptek. Itu teknologinya itu civil society, masyarakat Badani.
Itu saya mengapa orang-orang Barat sangat takut dengan Yahudi, dengan apa lainnya. Tapi kita dia cerdas, dia cerdas, agamanya bagus. Jadi ya beriman ya berilmu ya. Janji Allah surah Al-Mujadalah ayat 11 itu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma. Allah akan meninggikan derajat dunia akhirat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pak. Catat tadi adik-adik. Sekarang mumpung masih di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, terus belajar, jangan pernah merasakan capek karena belum saatnya kita berleha-leha. Terbiasa semua berjamaah, kata kunci kesuksesan keberkahan. Apa yang menjadi cita-cita bersama, insya Allah pada waktunya Allah akan berikan kelancaran. Amin. Ya, itu adik-adik yang menjadi kisah inspiratif buat kita. Jadi Pak Habibie ini beliau kita tahu seorang profesor, doktor, insinyur, engineering ya, ilmuwan cendekiawan, presiden kita pernah. Kemudian juga beliau ini adalah pencetus ICMI, BMI dan lain-lain. Dan satunya yang bisa mensinergikan, menstabilkan rupiah dolar hanya beliau ya, 6.000 rupiah. Nah, ada kisah luar biasa. Di beliau ini ketika sekolah di Jerman, ada lawan kompetitornya yang cerdas. Orang ini cerdas. Saya ingin mengalahkan orang cerdas itu boleh ya dalam belajar. Siapa akan bertanya? Ya. Pak Del. Ya. Udah berapa lama dari pesantrennya, dari jumlah muridnya? Nuhun ya. Ada kita bertanya, pertanyaannya sudah berapa lama tinggal di pesantren? Ya. Saya ini di pesantren Sulatul Huda sudah terhitung tahun 2005, jadi 18 tahun. Kemudian 2005, 20 kan? 2005 kan sekarang 2000 sekarang 2025 kan? Iya, besok. Benar ya? Jadi saya sudah 20 tahun di pesantren di Panjalu dan sejak lahir. Jadi memang kita lahir dan keluar dulu ke pesantren. Yang kedua pertanyaannya, jumlah santri di pondok pesantren Sulatul Huda ini lagi perempuan ada 375 santri yang dikobong ya. Di luar yang tidak dikobong itu ada TPA, TKA, TPA, TKA, PAUD, ambil dihitung. Yang jelas kita diniyah terbanyak sekota, hampir total ini guru diniyah, murid diniyah, TKA, 600 orang. 600 orang. Jadi sampai 3 shift belajarnya. Itu benar Badel. Jadi memang adik-adik, kata kunci sukses kali ini belajar. Tidak ada hari tanpa ilmu, tidak ada waktu kecuali tambah makrifat. Itu aja. Pakai tambahan nih. Wah. Bagaimana karena anak-anak malu katanya kiat-kiat mempertahankan pesantren ini bisa berkembang dan berkembang dan bisa bersaing dengan yang lain. Pertama tentu kualitas ya. Kualitas personal dulu. Orang bilang SDM, SDI ya, sumber daya manusia, sumber daya insan. Yang pertama, yang kedua penguasaan kitab-kitab kuning atau ros itu kata kunci pesantren ya. Karena hari ini kan juga ada beberapa tipologi pesantren. Undang-Undang 18 2019 itu ada pesantren salaf, ada falaf, ada 3 lah, ada yang dikolaborasi ya. Nah kita ini alhamdulillah masih bisa mempertahankan pesantren kekhasannya itu. Yang kedua juga soliditas, tentu kata kuncinya kita harus menjadi uswah bagi diri keluarga, dan santri itu keluarga besar kita. Jadi bagaimana yang namanya pesantren dan santri di Kobong itu 24 jam anggota keluarga kita. Dari mulai bangun, kemudian tidur, makan, belajar, dan lain-lain itu dipantau semuanya. Jadi orang kognitif, pengetahuannya
afektif dan psikomotorik pengembangannya ya kita pantau terus. Itu bedanya. Mengapa diasramakan? Mengapa sekarang ada istilah boarding school ya yang lain? Mereka merasakan tidak cukup untuk mencetak santri dan anak didik itu sebatas tatap muka sekian jam pulang ke rumah, karena yang paling penting itu adalah lingkungan di mana dia warga didik ini ada. Jadi itu. Satu.